Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 15 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas seperti biasa 15 saham serta review IHSG. Sebelumnya saya mohon maaf belum sempat upload kemarin. Ya karena memang lagi sibuk sekali dan ini baru sempat. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ya review IHSG kita. IHSG terakhir ditutup di harga 6.814,53 poin, mengalami penurunan 66,1 poin serta perubahan poin minus 0,96%. Kalau kita lihat dari volume, dia semakin rendah, semakin kecil volumenya. Bandar asingnya ini masih keluar terus ya. Keluar berapa nih terakhir? Bentar. Ya, keluar 316 miliar terakhir. Ini bener nggak ya? Kayaknya agak aneh nih. Nah, IHSG terakhir ini ya sesuai analisa di sini ya. Jadi harus hati-hati. Ini dia jebol dari neckline-nya Head and Shoulder. Saya kemarin udah jelasin berapa macam Head and Shoulder, berapa macam Head and Shoulder jenisnya, dan ini Head and Shoulder yang paling bahaya ya. Turun. Karena apa? Dia belum jebol aja dia udah jebol support berkali-kali. Itu ya kemarin udah saya jelasin, dan dia jebol lagi. Bahkan ini gap kecil di sini, ini langsung ditutup. Ini kan ada gap kecil ya. Ini kalau bagi saya ini gap gitu. Nah, ini dijebol dan dia sekarang mengarah ke uptrend line. Ya, uptrend line pondasinya perlu dilihat ya. Jadi ini benar-benar kondisinya itu harus waspada ya. Waspada kenapa? Satu, kalau ini dia jebol ya, ini akan sangat berbahaya. Karena ini uptrend line yang menjaga si IHSG dari berapa tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu kalau saya tarik ya. Jam biru ini. Nah, ini dari tahun lalu. Oke, ini trendline dari tahun lalu yang ngejaga. Jadi kalau ini sampai jebol, ini udah bahaya. Dan memang kalau ngeliat sentimennya dan lihat pattern seperti ini memang IHSG kita bukan pasti ya, kemungkinan besar lah 60% 70% ini bisa jebol. Oke, kemarin ini mau sempat ada perlawanan gitu kan, dan ketahan di sini resisten warna biru di 6.900 sampai 6.920-an gitu. Nah, target ya seperti biasa ada targetnya. Ini kita cari target dari yang shoulder kanan dulu, itu dia ke area sini. Jadi kalau head and shoulder itu biasanya itu kalau dia bisa membal di sini di target shoulder, yang target headnya biasanya bisa patah ya, biasanya bisa patah. Dan memang kalau dilihat target headnya pun ini bisa masuk akal sebenarnya, masih ke area sini gitu ya. Jadi nanti modelnya IHSG seperti triple bottom ya kan. Ini bisa dibilang nanti pas ke sini jadi triple bottom. Nah, ada triple bottom itu baru naik, itu bisa ya, seperti itu. Jadi seperti biasa, kalau memang belum dirasa masuk, psikologisnya belum baik, tahan aja dulu, tabung ya, tunggu cash. Begitu in the low level, lihat mulai ada rebound, ada reversal, baru masuk. Oke, karena ini apa, ini EMA semua udah dijebol semua nih ya. Seperti itu untuk IHSG kita. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada Pacar. Pacar ditutup di harga 165 dalam perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia menipis sekali ya, langsung terasa. Bandar asing ini masuk tipis, bandar lokal juga masuk. Pacar hari ini di simbol akumulasi, yang beli ada BQ, INK, KXC, yang jualan CC, CP, HP, EP.
Nah, ini ada yang akumulasi ya, si BQ sama IN. Dan kondisinya ini pacar dia di support. Ya, di support 165. Ini tingkatan kedua support, kalau dilihat bisa agak simetris ya. Support resisten pertama dan support resisten yang kedua ini areanya. Jadi dia ini bisa jadi ya, bisa jadi ini kan dia setelah breakout terus dia break retest atas gagal kan. Nah, ini sekarang dia pondasinya, jadi harus dilihat besok. Kalau pacar bisa hijau, mungkin dia akan sideways di area yang kedua. Ini ya. Nah, oke. Tapi kalau dia jebol, ya pasti mainnya di area bawah. Dan kalau jebol di 150 ya jelek ini pacar ini. Ya, seperti itu untuk pacar. Lanjut, selanjutnya ada Enzo. Enzo ditutup di harga 64 dan perubahan harga positif 3,23%. Kita lihat dari volume, dia masih tipis juga di bawah volume MA. Bandar asing masuk tipis, bandar lokal juga masuk tapi tipis. Enzo dia di big akumulasi, yang beli SU, DR, AZBQ, yang jualan YP, NI, PD, CC, XL. Yang jualan retail ada beberapa bandar yang nampung. Oke, untuk Enzo, kalau mau spekulasi ini sebenarnya udah rada telat ya. Spekulasi itu memang harusnya di area-area bawah nih, 58 areanya Enzo itu. 58 sampai 60 itu udah best price ya. Nah, ini udah terlalu tinggi kalau Enzo mau entry. Terdekat mungkin dia akan uji dulu ke 68. Oke, tapi ini kalau dibandingin risk reward harusnya nggak masuk ya. Karena hampir 1%-an, 1 banding 1 gitu. Atau bahkan kurang. Ya, dia supportnya ada di 58, resisten di 68. Ini dia lagi roundingan kedua. Nih ya, kemarin udah nyentuh. Tapi mudah-mudahan masih bisa lanjut karena ada big akumulasi. Enzo terdekat 68, jebol 68, potensi ke 75, 74. Oke, seperti itu untuk Enzo. Lanjut selanjutnya ada Raffi. Raffi ditutup di harga 189 dan perubahan harga positif 1,07%. Kita lihat dari volume, di bawah volume MA, bandar asing ini 2 hari masih masuk, bandar lokal ini 3 hari masuk. Raffi dia terakhir di big akumulasi, yang beli YP, AK, CPYB, yang jualan NI, MK, PDXC. Ini ada YP yang akumulasi besar banget. Kita coba cek dari tanggal 12 Oktober untuk Raffi. Ada CP 11 miliar. Nih, ini CP yang akumulasi ngeri juga nih ya. Ini TF yang buang barang ya bandarnya. Jadi bandar TF ini memang membahayakan banget gerakannya, ngeri. Dan Raffi kalau Bapak Ibu lihat gini, yang suka high risk, jujur ya ini karena bandar yang ngeri banget, yang suka high risk. Ini kan udah terlihat ya, ini area sideways, kotak hijau yang saya gambarkan. Nah, dengan adanya akumulasi yang segitu besarnya di bawah ini, mudah-mudahan kan harganya berkerek naik. Ya, dan perlu diingat seperti biasa, yang namanya saham sideways, ini ada kadang tuh fake outnya. Ya, kadang ada fake outnya. Fake out keluar, dia entry lagi, waving, baru dia bisa naik. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya memang mau spekulasi dengan ada akumulasi dan di area bawah ini, ya bisa entry sebenarnya. Tetapi udah harus tahu resikonya ya. Udah harus tahu resikonya. Dia bisa break 200 itu baru oke untuk Raffi. Resikonya apa ya? Katos di bawah 173. Udah itu. Ya, itu udah wajib. Nih. Ya, 173 ini udah wajib hukumnya. Kenapa? Ya namanya sahamnya kayak gini gitu. Oke, support 173, resisten di 200. Akumulasinya bagus, Raffi. Lalu selanjutnya ada SEMA. SEMA ditutup di harga 154 dan perubahan harga minus 6,67%. Kita lihat dari volume, di bawah volume MA sudah mulai tipis lagi. Bandar asing ini terus jualan, bandar lokal juga terus jualan ya. SEMA dia di small distribusi, yang jualan YP, ZP, LG, XL, yang dia ada DR, NI, GR, RG. Ini
deras juga nih yang jualan nih. Baik, Sema kemarin kan di sini ya, terus saya sampaikan coba tunggu di area 160 sampai 180. Ternyata membalnya di area-area 164 sini ya, area antara area ini kan membal dan dia nggak kuat naik pas di 200-nya. Ya ketahan di area 200 itu menandakan berarti apa? Ya sahamnya udah mulai berbalik arah gitu. Ya, udah mulai berbalik arah. Ini namanya technical rebound. Technical rebound itu apa? Ya, memang seharusnya ada pantulan di area support yang bisa bikin lanjut lebih turun. Nah, orang taunya namanya dead cat bounce gitu. Ya. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Ya tunggu udah 145. 145 sampai 104 150 ya untuk SEMA. Ini masih lanjut turun ini. Oke, gitu ya untuk SEMA. Lanjut selanjutnya ada HTM. HTM ditutup di harga 384 dengan perubahan harga positif 1,05%. Kita lihat dari volume, dia tipis sekali di bawah volume MA. Bandar asing ini terus jualan, bandar lokal masuk tipis-tipis. HTM dia di normal akumulasi, yang beli PD, YP, GR, YP, yang jualan KK, AK, XCCC. Nah, ini retail-retail jualan. Ada yang nampung retail juga, ada bandar mungkin tipis. Nah, untuk HM ini kalau ini view saya ya, dia terlihat membuat penan. Kemarin mencoba uji penan cuma masih gagal dan tutupan dibanting ke bawah. Nah, ini kalau dia bisa break 400 sampai 412 yaitu areanya dia itu. Kenapa 400 sampai 412? 400 itu anggap psikologis ya satu. Yang kedua 412 ini supportnya dia secara gambar. Ya ini tengah-tengah candle, ya ini dia juga mantulnya di rambut, ini juga tengah-tengah candle. Jadi alasan saya nyebutnya 400 sampai 412 ya karena itu ya. Dan ini kondisinya dia sekarang juga lagi tertahan di support. Ya nih membal di support ya di 380 supportnya dia nih. Yang cukup menarik adalah kalau kita lihat seperti ini dia breakout, retest dan bertahan. Ya cuma memang karena ada resisten tambahan ini yang harus dilihat dan harus diperhitungkan. Nah, ini harus hati-hati. Bisa lanjut turun ke bawah. Apalagi masih distribusi ya bandarnya. Kalau dia jebol 380 kemana arahnya? Potensi ke 348 ya atau 350-an ke sana. HM. Oke, selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1710 dan perubahan harga minus 1,72%. Jadi kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini keluar-keluar, udah mulai keluar tipis-tipis. Bandar lokal ini masuk tipis terakhir. ADMR dia netral, yang beli ada KI, AKN, IXC, yang jualan BK, GR, AZTX. Kita coba cek aja dari tanggal 13 September ADMR. 1 bulan ya. Nah, dia ada big akumulasi dari PD. PD di 1853. Oke, tapi bandarnya guyur. Nah, untuk ADMR sendiri kondisinya sekarang cukup kritis ya. Karena apa? Dia keluar dari jalur sideways-nya. Ya, ini kan sideways-nya dia kuning ke kuning gitu kan. Dan dia ini jebol, tutupan di bawah. Kalau ini confirm potensi bisa balik ke 1600 lagi. Dan perlu diingat, pasar sekarang lagi seperti ini. Jadi kemungkinan seperti itu bisa terjadi ya. Bahkan sangat mungkin terjadi kalau ISG kita ketarik sampai ke 6.500 ya. Itu. Oke. Ya, ini ADMR nggak longsor di bawah 1.500 saja. Kalau ISG-nya ke situ itu udah luar biasa banget. Gitu. Ya, jadi ini area sideways-nya. ADMR ini akan dibuat sideways lama. Dia seperti Antam kalau Bapak Ibu ingat ya. Naik tinggi, kencang, begitu udah waktunya selesai ya. Sideways-nya lama banget. Kenapa? Ini banyak banget retailnya nih. Gitu. Makanya sekarang kayak Breeze, Antam,
gitu ya, gerakannya pelan dan susah dianalisa. Kenapa ya? Karena banyak retailnya di dalam. Gitu. Seperti itu ya untuk ADMR. Ini dia keluar dari sideways jangka pendeknya. Lanjut selanjutnya ada INDF. INDF ditutup di harga 6.050 dan perubahan harga 0,00%. Nah, kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini terus jualan. Ya, bandar lokal ini masuk tipis. INDF dia netral, yang jualan YU, AK, YP, ZP, yang beli ada NI, KZ, CC, SQ. Nah, ini ada memang dua bandar asing ini keluar ya, YU. Biasa kau jualan seperti itu. Dan INDF ini terlihat kuat di area sini, bikin base. Tapi belum terlihat ada akumulasi. Ya, kita coba dari cek 29 September. Ada NI, PD. Nah, ini asingnya distribusi terus. Tapi yang nampungin yang mereka-mereka juga nih. Ini mungkin karena ada Bapak Salim, ya kan, yang pindah ke bumi, dia narik duitnya untuk dipindahin ke bumi, ini jadi ketahan, bisa juga jadi korban NDF. Gitu. Mungkin mungkin teorinya gitu. Jadi spekulasi seperti itu. Jadi ya ini masih proses distribusi. Mau icip-icip boleh sebenarnya. Kan ini area kuat banget ini. Ini di sini 6.025 sampai 6.000. Ini area kuat banget untuk NDF. Tapi kalau jebol ini, ya ini udah harus siap sampai ke bawah lagi nih, sampai ke 5.700, dan ini pas banget dari Fibonacci gitu. Nah, ini dari Fibonacci, jadi saya bukan buat-buat, dan ini ternyata pas banget Fibonacci pun ngomong di sini. Gitu. Ya. Ini masih downtrend ya, potensi downtrend saat ini sekarang kondisinya. Dan kemarin ya kalau ada resesi dan lain-lain yang diinfokan, tapi ingat ya, ini saham yang akan bangkit pertama. INDF, ICBP, UNVR, segala macamnya itu nanti. Oke, seperti itu untuk INDF. Lanjut, selanjutnya ada HDIT. HDIT ditutup di harga 80 dengan perubahan harga minus 3,61%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume memang sangat tipis sekali volumenya. Bandar asing ini udah mulai keluar, walaupun belum sebanyak yang masuk kemarin. Bandar lokal ini masih terus distribusi. ADT dia di normal distribusi, yang jalan YP, CC, LCMG, yang beli ada AT, VD, KK, NI. Nah, untuk HDIT sendiri, ini candle terakhir, last candle jelek ya. Kalau menurut saya gitu, last candle ini jelek. Ini udah sampai ketemu ya, berarti saya udah bahas udah lama banget ini HDIT. Udah saya nggak bahas lama banget. Oke, 80 nih angkanya dia. Ya. Angka supportnya dia dan psikologis juga ya, 80, 70, 60 ya. Tapi psikologisnya lebih ke 100 nanti. Nah, HDIT sendiri ini terlihat ya waving. Ini juga saya udah gambarkan, coba Bapak Ibu cari HDIT, saya udah bahas juga cukup lama kayaknya. Seingat saya udah agak lama, dan ini waving dia. Waving turun. Potensinya ini bisa banget sampai ke 68 lagi. Kalau di 80 ini nggak kuat. Ya, jadi ini dilihat dulu 80 jebol atau enggak, tapi kalau jebol kemungkinan besar udah langsung ke 80. Ke 70 sampai 68. Untuk HDT balik lagi. Ini kan dia kemarin setelah hype ya. Turun dalam segala macamnya, terus dia potensi turun lagi sekarang. Gitu. Oke, 80 kunciannya untuk HDIT. Lanjut, selanjutnya ada Jakon. Jakon ditutup di harga 156 dan perubahan harga minus 2,5%. Kita lihat kalau dari volume, ini juga dia menipis di bawah volume MA. Bandar asing ini setelah masuk banyak ya, udah mulai keluar-keluar. Bandar lokalnya masuk tipis. Jakon dia di big akumulasi, yang beli PD, ZP, AZMG, yang jualan CD, DR, YBKK. Ini memang ada sedikit-sedikit akumulasi.
Kita coba cek dulu dari tanggal 23 September ini. Sorry, jangan. Ini aja nih. 26 September. 20. PDYU. Nah, PD yang akumulasi sekarang dan ada bandar YU. Jadi ini si siapa namanya? PD ini masih terus akumulasi gitu kan. Mau dibawa turun. Kondisinya kalau udah seperti ini tunggu di 150-an. Ini kemarin terakhir dia benar-benar mantul pas di 150 terus mantul naik. Ya, jadi ini juga bisa jadi ke 150-an dulu baru mantul. Kenapa? Ya berarti bikin double bottom. Gitu. Itu bisa jadi ya bikin double bottom karena ini inverted head and shoulder-nya udah gagal nih di sini. Padahal di sini bentukannya candle hammer di bawah. Makanya kemarin saya sampaikan potensi inverted head and shoulder ternyata jebol gitu. Oke, Jakon tunggu di 150, kalau jebol di situ tunggu di 140 kalau masih mau masuk. Kita lihat asingnya juga masih di atas. Ya. Seperti itu untuk Jakon. Lanjut selanjutnya ada Tool. Tool ditutup di harga 84 dan perubahan harga minus 6,67%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini masuk tipis, bandar lokal keluar tipis. Tool ini di big distribusi yang jualan MG, GR, LCCC, yang beli DH, YP, SCNI, KK. Nah, jadi gini ya, ini yang mungkin Bapak Ibu belum semuanya ketahui bahwa indikator-indikator ini kadang kok asing masuk gitu kan, tapi di sini YP, ya kan? Atau di sini bandar luar, tapi di sini dia merah atau AK gitu kan. Nah, jadi kadang ya YP, KK, PD gitu-gitu tuh rawan ada namanya bandar asing dan bandar lokal. Nah, di sini ini nggak bisa bedain mana yang asing, mana yang lokal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai Mirai Aset ya kalau nggak salah ya, itu harusnya bisa lihat. Ya YP ini YP lokal apa YP asing. Kakak ini kakak lokal apa kakak asing itu bisa dilihat. Nah itu bisa lebih presisi lah. Berarti maksudnya oh iya beneran asing atau bukan gitu. Nah makanya kan kadang juga di sini YP tinggi, tapi itu ya kan YP akumulasi di sininya yang growth asing. Nah itu juga berarti ya mungkin YP asing. Nah ini nggak tahu nih tipis kayak gini kan. Dan untuk tool nih ya, saya bilang di sini kan kalau dia bisa break di atas 118 baru bagus, bahkan nyentuhnya aja udah langsung lossor. Udah nggak bisa. Nah, untuk tool sendiri dia udah hampir ketemu low barunya ya, low terakhir sorry di 83. Dia kalau sampai bikin low baru lagi ke 80 itu potensinya nanti dead cat bounce turun ya entah sampai 78 naik dikit baru turun lagi itu bisa. Kenapa nih MG yang punya barang banyak di atas jualan nih? Ya, kayaknya MG udah mulai gedek kan. Udah mulai gedek udah jualin dah. Gitu. Ya, jadi ini kalau dia bikin low baru secara teori untuk teknikal itu udah jelek. Dan dia mengarah ke sana. Jadi kalau dia nggak bisa mantul untuk kondisi saat ini itu sangat buruk. Tetapi ya ada kondisi yang lebih bagus kalau secara teori dia bisa membal di area sini gitu kan, terus uji lagi naik sampai ke 118, berarti apa ya double bottom gitu ya. Jadi antara itu dan itu terserah bandar, saya cuma bisa analisa aja histori dari atas turun ke bawah naik turun. Nah kalau dia bisa membal potensi double bottom, tapi kalau dia bikin low baru ya potensinya dia dead cat bounce nanti tuh apa turun ya kan, low baru terus naik baru turun lagi seperti itu ya untuk tool. Oke selanjutnya ada ekat. Ekat ditutup di harga 270 dengan perubahan harga positif 0,75%.
Kita lihat dari volume, dia sama dengan volume MA. Bandar asing ini nggak ada. Bandar lokal ini keluar. EKAT dia di normal distribusi, yang jualan YP, DH, NI, XC, yang beli ada RF, KK, HP, PD, SQ. Nah ini kelihatan ya maksudnya. Ini YP merah, ini merah paling gampang lah. Dimana keterangannya kalau di Stockbit adalah ini asing, ini asing. Dan ternyata ini nggak teridentifikasi asing. Berarti apa? YP dan KK lokal. Gitu ya, bukan asing. Dan itu nggak bisa dilihat di sini, harus dimirai, bisa disetting itu kemarin. Saya belajar dari teman saya. Gitu ya. Nah, untuk EKAT sendiri, kalau kita lihat, ini volumenya kan tipis sekali deh ya, nggak liquid ya. Terlalu tipis lah. Liquid tapi tipis. Nah, ini kondisinya apa nih? Ya, sideways panjang, dia break jebol. Nah, break jebol seperti biasa kalau dia bisa masuk balik ke 278 sampai 280, masuk waving-nya lagi, itu ya bisa lumayan. Bahkan nanti tunggu seiring berjalannya waktu bisa balik lagi ke 350-an. Gitu. Ya, untuk EKAT. Ini kan kalau dia kita sideways fall ya, kalau sideways normal ya di sini. Ya, tapi ambil aja lah sideways di sini. Sideways ini juga masih bisa. Gitu ya. Cukup tinggi memang areanya. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget sih. Ya, ini kalau kita cek aja ke atap cuma 14%. Gitu. Nah, dengan saham setipis ini nggak 14%, jarang 14% langsung, itu agak aneh sih gitu. Oke, tapi kalau dia low lagi di bawah 264 udah tinggalin EKAT. Berarti dia turun ke bawah. Lanjut selanjutnya ada BJTM. BJTM ditutup di harga 695 dan perubahan harga minus 0,71%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia terakhir justru penurunan cukup ramai ya volumenya. Bandar asing ini udah mulai masuk setelah distribusi besar. Bandar lokal ini masih terus jualan. BCTM jadi big distribusi, yang jualan RSZP, AKES, yang beli ada YP, PD, XC, AI, KZ. Nah, retail-retail yang distribusi. Saya juga penasaran sama BCTM siapa yang guyur ya ini ya, siapa yang ngepas barang. Kita coba cek dari tanggal ini 18 Januari 2021. Nah, yang nampungin IF banyak 116 miliar di 791 nih. Sekarang berapa? 695. Ya, ini masih ada CS asing, YP, AZ gitu kan. Harganya pada pucuk-pucuk semua. Tapi kalau kita coba tarik deh dari 6 Juli. 6 Juli. Nah, masih lokal ya, badarnya masih distribusi. Dan ini BJTM masih sesuai target ya, masih sesuai arah. Kemarin saya bahas di tanggal-tanggal segini nih BJTM, dan dia breakdown ya akhirnya di 700 itu kan. Jadi tunggu aja di 680-an, tunggu di 680-an. Ini areanya dia juga. Nih ya, pantulannya dia terakhir. Habis itu langsung naik. Nah, apakah akan terjadi seperti itu? Ya, kurang tahu. Kalau mau coba tinggalin jejak satu lot di sini gitu kan, atau berapa lot lah yang menurut Bapak Ibu cukup untuk ninggalin jejak. Misalnya 100 juta ninggalin jejak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata punya peluru 1-2 M kan bisa. Nah, itu nanti kalau misalnya mau coba itu ya tinggal tunggu di sampai 680. Tapi kalau 680 ini jebol, BJTM akan bermain di area 600 sampai 620-an. Dan ini area nggak lama sih. Gitu. Ya, seperti itu ya untuk BJTM. Ini saham invest bagus banget sebenarnya. Jadi kalau dapat harga murah, ya ini enak. Ini sekarang juga dia udah low level ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu mau invest, ya mau invest yang modelnya itu adalah cost dollar average yang setiap bulan baru masukin lagi, setiap bulan baru masukin lagi. Masukin aja BJTM sama SIDO.
Itu dari saya. Kenapa? Gerakannya Bapak Ibu lihat, cek lambat. Ya, dividennya juga lumayan. 52 untuk harga di 800. Kemarin itu cukup bagus loh. Ya. Berapa persen dividen yieldnya saya belum cek, lupa. Itu ya untuk BCTM. Lanjut, selanjutnya ada PPRX. PPRX ditutup di harga 75 dengan perubahan harga positif 2,74%. Jadi kalau kita lihat dari volume, ya asing ini jualan deras, bandar lokal juga jualan deras. PPRX jadi big distribusi yang jualan TPMU GACC, yang beli ada YPPD XCKK. Nah ini kalau kita lihat ya, balik lagi nih dengan indikator seperti ini. Ini siapa asing yang jualan? Paling YU. Ya, YU. Tapi dia cuma tipis. Nah, ini sampai 4 minus 4,8 miliar. Nah, YU cuma segini. Nah, berarti bisa juga TP ini mungkin TP asing, ya kan? Itu juga bisa jadi. Nah, YP-nya ini bukan YP asing nih, YP lokal gitu kan. Nah, untuk PPRX ini dia udah low level banget sebenarnya. Low level banget. Kalau mau coba ya 75 sampai 70 PBRX. Tapi di bawah 68 udah langsung lepas. Ya, ini risk rewardnya jauh masih bagus rewardnya sebenarnya. Ya, sampai sini aja balik ke harga normal aja udah 70%. Tuh. Nah, kalau lossnya ya memang dalam 10%. Nah, silakan risk rewardnya bisa dibandingin 1:6 gitu. Ya, kalau mau tipis lagi ya nggak apa-apa. Cut loss. Nah, 75 ini 76 ada resist, dia kemarin sempat membal, itu kan cuma ketarik. Nah, ini harus dilihat apakah besok lanjut turun atau enggak untuk PPRX. Oke, lanjut selanjutnya ada IATA. IATA ditutup di harga 140 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia juga makin tipis sekali. Bandar asing ini masuk, bandar lokal ini juga masih masuk. IATA dia di big akumulasi yang beli ada YP, JP, AZYP yang jualan AINI, AKAO. Nah, ini ada yang akum dari tanggal 7 Oktober di area bawah, udah seminggu berarti kan ada EP. Ya, EP di 139 harga-harga sekarang. Nah, gimana? Nah, ini nih IATA sebenarnya juga menarik. Kemarin sempat naik gitu kan, dan ini ada akumulasi. Mudah-mudahan memang mau dikerek naik. Gitu. Ini saya hapus aja dulu ya. Nah, biar nggak terlalu banyak. Nanti aja nih. Ya, dan IATA analisa saya di sini saat segala macam ya, cup and handle tercapai, dia udah breakout langsung turun lagi. Kebiasaan saham seperti itu. Dan IATA ini di area biru yang saya gambarkan dari lama ternyata kuat. Ya kan, dia kembali naik di atas 140, mudah-mudahan dia bisa lanjut naik. Ini ada EMA 200-nya udah mulai di sini kan, udah mulai jadi atap. Nah, ini memang kalau nggak bisa dijebol akan gawat juga sih. Seperti itu untuk IATA. Cut loss di bawah 130 ya, bisa ke 160 potensinya si IATA ini. Lanjut, selanjutnya ada Baca ditutup di harga 155 dan perubahan harga positif 3,3%. Kita lihat kalau dari volume, dia di atas volume MA tapi sudah mulai tipis. Bandar asing ini jualan, bandar lokal ini masuk. Baca dia di normal akumulasi, yang beli ada CC, NI, ATMG, yang jualan YBKK, XCXQ. Nah, Baca sendiri ini memang baru berapa? 1, 2, 3 candle. Itu kan ini setelah breakoutnya dia di sini di angka nih. Sini ya, breakoutnya di angka 138 140. Dia breakout dan dia sempat retest. Nah, ini potensinya dia mungkin bikin penan juga bisa. Ya, penan.
Nah, Penan ini juga memang kadang tipu-tipu gitu kan, kadang tipu-tipu. Begitu dia jebol, ternyata nggak jebol, bisa tarik turun lagi. Kadang udah mau naik, malah bisa keluar dari Penan. Nah, jadi tetap batasi resiko. Intinya kalau dia keluar dari Penan, ini biasanya langsung dropnya drop kencang banget. Gitu. Ya, untuk baca nih. Baca resisten terdekat di 160, support terdekat ada di 145 untuk baca. Kalau secara psikologis. Ya, tapi kalau penan gini dia bisa break naik, ya targetnya mungkin bisa sampai 200 lagi nih dia. Ya, 200 tuh, bener ya. 200 turun bisa balik lagi ke 115 area supportnya dia. Baca. Baik, seperti itu ya video kali ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin agak jarang-jarang jadi bikin videonya nih karena memang sampai akhir bulan saya full sekali. Ya, mohon maaf dan bukannya saya melarikan diri ya dari mana pasar yang kayak gini enggak. Ya, memang saya benar-benar lagi nggak bisa, lagi kantor dan urusan lain-lainnya dan eh batasi dulu aja risikonya trading. Ya kalau mau scalping misal modal Bapak Ibu 10 juta ya pakai scalpingnya 200 ribuan aja lah atau 1 juta gitu ya. Jangan banyak-banyak. Bingung nanti kalau nyangkut. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat selalu.